Isti'arah. Al-isti'arah majaz alaqatuhu al-musyabahah. Kita tahu bahwa satu kaitan antara lafal dan makna itu ada yang punya hakiki dan majazi, hakikoh atau majaz. Kalau misalkan kita bilang syams itu artinya kaukab atau benda langit ya, berarti itu adalah makna hakiki. Tapi kalau misalkan kita bilang kaukab itu asyams itu wajah jamil, berarti dia makna majazi. Nah di sini isti'arah itu dia selalu majaz atau bukan, kita buang makna yang hakiki ya, kita selalu pakai makna yang majazi, makna yang bukan sesungguhnya ya. Kalau kita bilang zahroh itu bunga, berarti makna hakiki. Kita bilang zahroh itu dia imro'ah jamilah, nah berarti dia makna majazi. Dan di sini kita punya alaqatuhu musyabahah ya, karena nanti kita punya majaz yang alaqatuhu ghairu musyabahah ya. Itu disebut dengan majaz mursal. Kita masuk ke alaqahnya musyabahah dulu, yaitu isti'arah. Kita lihat di sini, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Kitab anzalnahu ilaika yang telah kami turunkan kepada engkau, litukhrijan nas untuk mengeluarkan manusia minad dhulumati ilan dari kegelapan menuju yang cahaya. Nah, coba kalau misalkan kita lihat buku itu bisa nggak sih buku mengeluarkan kita dari tempat yang gelap ke tempat yang terang, benar-benar tempat gelap kemudian tempat terang. Nah itu kan berarti kita di sini udah mulai berpikir kalau misalkan di sini nggak mungkin pakai makna yang hakiki. Buku apa yang bisa bikin kita dari tempat atau ruangan yang gelap kemudian jadi ruangan yang terang? Kalau lampu sih bisa kan gitu. Nah, maka di sini dulumat dan nur qad istamala ad-dulumat qad ustumila ad-dulumat wan nur fi ghairi ma'nahu al-haqiqi. Di sini kita udah merasakan kalau misalkan yang digunakan adalah makna yang majazi. Al-alaqah musyabahah. Yang digunakan di sini adalah kaitan atau alaqah antara makna hakiki dan makna majazinya, itu adalah musyabahah. Dulumat arti aslinya adalah kegelapan. Nah, kegelapan dan makna majazi yang kita mau adalah kesesatan. Gelap dan sesat itu ada musyabahahnya. Karena kalau misalkan gelap, kita itu tersesat, ya kan? Tersesat dalam arti kita nggak tahu arah dan nggak tahu apa yang depan kita, gitu kan? Nur di sini cahaya. Makna hakikinya itu cahaya. Makna majazinya itu huda atau petunjuk, hidayah. Nah, hidayah dan juga cahaya itu juga punya makna, ada alaqah dan musyabahah. Alaqah yang musyabahah. Korinahnya apa? Maqabla dzalik. Korinah itu hal yang membuat kita berpikir bahwa di sini tidak menggunakan makna hakiki ya. Korinah itu korinah mani'ah min iradatil ma'nal hakiki. Di sini kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas. Buku yang bisa mengeluarkan dari ruangan yang gelap ke ruangan yang bercahaya. Nah, itu kan dia nggak mungkin makna hakiki, pasti makna majazi. Buku yang mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju petunjuk. Artinya gitu. Kemudian di situ masih ta'rif dari isti'arah ya, yaitu majaz alaqatuhu musyabahah. Kemudian kita lihat di sini rukunnya dulu. Kalau tadi misalkan di tasbih itu kita punya rukun itu tarafai tasbih, ada musyabah dan musyababih. Kemudian ada tasbih dan wajhu syibah. Adapun di isti'arah kita punya musta'arlah, itu istilah lain dari musyabah. Musta'ar min itu adalah istilah lain dari musyabah bih. Kemudian kita punya qarinah dan al-musta'ar. Qarinah adalah hiyal lati tamna'u min iradatil ma'nal hakiki fatughayyiruhu. Jadi qarinah itu adalah hal atau kita bilang embel-embel lah yang bikin kita tuh mikir kalau itu nggak mungkin makna hakiki. Jadi harus ada yang mani'ah di sini, harusnya melarang kita. Waktu kita baca akal kita tuh langsung gara-gara ada lafal ini atau gara-gara secara haliyah ya, kalau nggak lafdiyah kita berpikir nggak mungkin ini pokoknya makna hakiki. Nah, contohnya misalkan kita lihat kita mendengar khutbah singa gitu, nggak mungkin asad di sini dia benar-benar singa asli gitu, singa yang artinya adalah binatang buas. Nah pasti akal kita berpikir gara-gara singa itu nggak mungkin berkhutbah, maka di sini adalah rajul syuja gitu. Dan musta'arislah wajhu syibah atau alaqah bainahuma, kesamaan antara hal yang kita serupakan, dua hal yang kita serupakan. Kemudian anwaul isti'arah. Kalau tadi anwaul tasbih itu kita punya dari segi ada tasbihnya adalah muakkad dan mursal.
dari segi wajib syibahnya ada mufassal, mujmal, kemudian tamsil, ghairu tamsil. Nah, kalau dari isti'arah kita lihat dari segi min haitsul lafadz itu ada asliyah dan tabaiyah. Jadi kalau misalkan asliyah itu dia berupa hal yang mushtaq, yang jamid atau ghairu mushtaq. Kalau tabaiyah dia yang mushtaq. Mufradah murakkabah. Jadi ada juga isti'arah yang mufrad dan murakkab seperti halnya tasbih dan tamsil dan ghairu tamsil. Kemudian min haitsu tarafaiha, kalau dilihat dari segi musyabah dan musyababi atau musta'ar dan musta'ar min, musta'arlah dan musta'ar min, itu kita lihat dari segi murasyahah, mujarradah dan mutlaqah. Kalau misalkan lafal yang musta'ar itu lebih cocok ke musta'ar min atau lebih cocok ke musta'arlah, nah itu termasuk murasyahah, mujarradah atau mutlaqah. Min haitsu dzikri ahadi atrafiha. Nah, kalau misalkan kita lihat musta'ar min dan musta'arlah atau musyabah musyabah bih, mana yang madkur dan mana yang mahdhuf kita lihat dari segi tasrihiyah dan makniyah. Nah, jadi kita bisa membagi klasifikasi dari isti'arah itu menjadi min haitsu lafadz, min haitsu tarafaiha, min haitsu dzikri ahadi atrafiha, dan min haitsu mufradah murakkabahnya. Pertama sekali kita masuk ke min haitsu lafadz dulu, asliyah dan tabaiyah. Asliyah di sini adalah ayyakuna lafadz al-musta'ar isman jamidan ghairu mushtaq. Nah, berarti kita harus tahu mana lafadz yang musta'ar di sini. Kemudian kita cari tahu lafadz yang musta'ar itu dia ism jamid atau jamid atau mutasharrif ya, atau mushtaq. Kalau misalkan ism jamid berarti dia memang enggak ada ghairu mutasharrif atau enggak ada istiqaqnya, ghairu mushtaq. Kalau tabaiyah berarti kita lihat lafadz yang musta'ar dia adalah ism mushtaq atau fi'il. Al-isti'arah al-asliyah ya, tadi kan isti'arah asliyah itu yang dia jamid ya, ghairu mushtaq. Contohnya yang kita bahas tadi, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumat ilan nur. Qad tustu'mila ad-dhulumat wan nur fi ghairi ma'nahu al-haqiqi. Al-alaqu al-musyabaha ad-dhulumat ad-dhalal wan nur al-huda. Qarnah ma qabla dzalik. Ya. Kemudian jadi ad-dhulumat, an-nur, ad-dhalal, al-huda dia ism jamid ya, bukan dari fi'il. Adapun isti'arah tabaiyah kan tadi dia harus berupa mushtaq dan dari fi'il. Contohnya walam masa kata an musal ghadab. Kita lihat di sini sakata ya, jadi lafadz musta'ar di sini sakata. Dari mana kita tahu? Di sini arti dari surat Al-A'raf 154, walam masa kata an musal ghadab, diam dari ghadab ya. Musyabbahnya di sini intihaul ghadab an Musa, atau kita menyerupakan orang yang sudah berhenti dari marahnya atau sudah usai marahnya dengan as-sukut ya, kita musyabbahkan, kita tasbihkan intihaul ghadab dengan sukut. Bijami'il hudu fil kul, karena orang yang sudah berhenti dari marah atau orang yang diam itu sama-sama hudu atau tenang. Sumastu'ira lafadz sukut. Nah, kita pinjam lafadz lamma sakata di sini, sakata di sini diam, untuk maksudnya adalah intihaul ghadab. Sumashtuqa minas sukut bimakna intihail ghadab sakata, al fi'il bimakna intaha. Jadi di sini sakata atau sukut di sini maknanya adalah intihaul ghadab atau sudah usai dari marah. Sakata al fi'il bimakna intaha atau usai, sudah usai marahnya. Jadi sakata di sini adalah intaha an ghadab, gitu, intihaul ghadab. Karena sakata di sini berupa fi'il ya, berarti dia isti'arah tabaiyah. Tamam. Poin yang kita ambil adalah kalau misalkan kita lihat dari segi lafal, kita harus lihat itu ism jamid atau mushtaq yang berupa fi'il. Kalau misalkan dia jamid asliyah, kalau dia mushtaq ism mushtaq atau fi'il berarti dia tabaiyah.